Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, zu'ama'ana al-a'izza ingkang kawula taati, para alim ulama, para kiai, khususipun kiai-kiai pengurus cabang Nahdlatul Ulama dari Kabupaten Pasuruan dan PCNU Bangil, khususnya ingkang rawuh pada pagi hari ini Rais Syuriah Kiai Haji Muzaki Birul Alim, Kiai Imran Mutamakin, Kiai Muhibbul Aman, Katib Syuriah PCNU, juga hadir juga Sekretaris PCNU sahabat saya Mas Saiful Halim, juga Kiai Abdullah Zaini, dan tokoh-tokoh kiai yang lain yang beliau-beliau Rais Syuriah di Majelis Wakil Cabang NU, baik PCNU Kabupaten Pasuruan maupun PCNU Bangil. Ada guru kami Kiai Zainal Abidin Manan Amin, Kiai Mansur Nur, Soho Mas Halim, dan kiai-kiai yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Partai Gerindra dari Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan, PAC Partai Gerindra dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Untuk kota, DPC Kota Pasuruan sengaja yang kita undang itu cuma DPC-nya saja. PAC tidak kita undang karena saya berharap juga mengadakan kegiatan seperti ini. Biar ditiru. Juga sayap organisasi ya, ada Satria, ada Pira, ada Tidar, ada Gemira, dan sayap-sayap yang lain. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sungguh luar biasa, yang langka ya. Mungkin baru pertama kali Partai Gerindra mengadakan halal bihalal dan dihadiri oleh tokoh-tokoh alim ulama dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pasuruan dan Bangil. Alhamdulillah. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Ini judulnya itu halal bihalal. Halal bihalal itu ya intinya cuma dua saja. Yang pertama, kita saling memaafkan. Ini senyampang masih di dalam bulan Syawal 1442 Hijriah. Saya sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan atau keluarga besar Partai Gerindra Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan menyampaikan permohonan maaf. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Kemudian setelah halalan yang kedua makan-makan biasanya. Enggak tahu Pak Justri sudah disiapkan makannya ya. Sudah tidak ada acara lagi, namanya halal bihalal itu ya cuma maaf-maafan dan makan-makan. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa, kan begitu. Sudah ketemu, sudah salam-salaman, doanya sudah dosanya sudah logrok semua, setelah itu kita nanti makan-makan. Tapi sebelum makan ya mohon didoakan oleh para kiai, mudah-mudahan kami keluarga besar Partai Gerindra ini diberi kekuatan untuk berjuang ya, untuk menjadi wakil rakyat ya, menjadi orang-orang yang punya kemampuan dan kemauan untuk ikut memikirkan nasibnya orang lain. Al-ihtimam bi umuril muslimin, karena sebenarnya keinginan kami untuk mengadakan halal bihalal dan kami ingin sekali mengundang pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik dari PCNU maupun dari MWCNU se-Kabupaten Pasuruan dan Bangil ini ya, dalam rangka kami ingin menitipkan Partai Gerindra ini kepada para kiai, kepada para NU, kepada para pengurus Nahdlatul Ulama. Karena saya sudah wanti-wanti, Partai Gerindra di Kabupaten Pasuruan, di Kota Pasuruan itu harus lain daripada yang lain. Karena saya yakin
Semua anggota DPRD Partai Gerindra Pasuruan ini, 7 orang itu, semuanya adalah kader Nahdlatul Ulama. Dan saya sudah berpesan betul bahwa harus menjadi tokoh-tokoh, menjadi pemimpin ya. Di Kabupaten Pasuruan kita punya 7 orang wakil rakyat, 7 orang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Mas Rusdi Sutejo ini tadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Kemudian ketua fraksi Haji Muhammad Ilyas dari Gempol, ini dulu kepala desa Japanan. Mana orangnya tadi? Insya Allah Pak Haji Ilyas ini adalah kader Nahdlatul Ulama. Leres nggih? Kemudian yang dari sini, dari Kejayaan itu Bapak Haji Ahmad Fauzi. Pak Fauzi itu mantan kepala desa pundi niku? Tebas. Oh, sakabeh wis weruh iki. Ansor niku malah nggih. Wis ketua Ansor 100% niku lek diiris niku daginge getine niku warnane ijo niku. Mboten abang malah ini. Kemudian dari Tutur niku Pak Haji Jurianto niku nggih NU. Kemudian dari Pandaan Pak Dr. Kasiman niki. Niki wis NU napa durung Pak Kasiman? NU wis apal, wallahul muwafiq wis apal. Kudu apal wis sampean ndak awas. Kita kemudian Pak Haji Soleh ya, di daerah timur niku Pak Haji Soleh mantan kepala desa Petuguran gitu. Kemudian sudah ya Pak Rusdi, Pak Ilyas, Pak Kasiman. Duki Rembang, Keraton, Wonorejo niku yang mewakili saudara Zakaria. Pundi Zakaria niki niku. Tadi Wonorejo, Keraton, Pojentrek, Rembang itu yang mewakili saudara Zakaria. Nah, saya ingin berpesan ya, pesan saya ini bukan kepada undangan, kepada anggota DPRD kita ini yang 7 orang di Kabupaten Pasuruan dan 3 orang dari Kota Pasuruan ya. Mungkin ada yang nyasar ke kota, nanti biar Pak Ahmad Zubaidi ini yang ngurusi ini. Kemudian 2 orang anggota DPRD Provinsi, yaitu saya sendiri dan sahabat saya ini Haji Muhammad Rohani. Baru kali ini Partai Gerindra bisa memberangkatkan 2 orang wakilnya untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini satu hal yang patut disyukuri. Saya cuma ingin berpesan bahwa dalam pandangan kita sebagai santri itu, bahwa politik itu adalah riayatu syu'unil ummah, menjaga urusan-urusan keumatan, bukan urusan pribadi. Karena itu saya berpesan kepada 7 orang anggota DPRD itu, kepada 3 orang yang di kota dan 2 orang termasuk saya sendiri, berarti usikum wa nafsi ini. Bahwa politik itu bukan riayatu syu'unin nafsi, bukan, tapi syu'unil ummah. Kita dipilih menjadi wakil rakyat itu adalah untuk memikirkan nasibnya orang lain. Hal-hal yang terkait dengan nasibnya kepentingan masyarakat luas. Karena itu seharusnya wakil-wakil rakyat dari Partai Gerindra itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah enggak terlalu mikir banyak urusan dirinya sendiri. Kan wis duwe kabeh wis. Rohani ya wis duwe motor wis apik kan gitu. Pak Haji Ilyas ya wis akeh montore. Sing durung duwe ku bojo maneh gitu. Sama, yang ngomong juga sama, enggak punya. Jadi itulah yang kemudian harus menjadi pegangan kita, bahwa tidak boleh orang yang sudah mendapatkan amanah menjadi pemimpin umat itu tidak memberikan perhatian kepada orang lain. Dan bahwa nasibnya masyarakat Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan itu bergantung pada bagaimana para pemimpinnya itu mengambil keputusan-keputusan penting di lembaga-lembaga pemerintahan. Nasibnya 1,5 juta warga Kabupaten Pasuruan itu bergantung pada 50 orang anggota DPRD yang ada di Raji sana itu untuk mengambil kebijakan-kebijakan, polisi-polisi yang menyangkut kepentingan umat. Karena itu tolong dicatat bahwa politik dalam perspektif kita sebagai santri, meskipun partainya Partai Gerindra ya, tetap riayatu syu'unil ummah. Kita harus menjaga bagaimana kepentingan-kepentingan keumatan itu. Dan
Inilah yang ingin terus terang saya secara khusus sampaikan kepada teman-teman semuanya. Karena itu maka kita ya kader-kader partai yang ada di lembaga legislatif haruslah selalu mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan dari umat. Kalau kita berbicara mengenai umat, siapa sebenarnya hati, telinga, dan mata umat itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Karena kiailah yang setiap hari mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Masyarakat itu kalau mengeluh apa-apa, bahkan bukan cuma mengeluh ya, minta apa-apa itu datangnya kepada kiai, kepada ulama, bukan kepada anggota DPRD. Karena susah nyarinya anggota dewan itu di mana tempatnya. Banyakan kunjungan soalnya. Jadi nyarinya itu di bandara biasanya itu. Nah, karena itu mata, telinga, hati umat itu adalah ada pada diri para kiai, para masyayikh. Oleh karena itu saya berharap kader-kader Partai Gerindra khususnya yang ada di lembaga legislatif haruslah selalu mendengarkan ya, selalu meminta masukan, meminta nasihat. Kenapa? Karena itulah yang menjadi bekal kita semuanya itu untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Saya ulangi lagi bahwa 1 juta lebih ya, 1.500.000 orang lebih warga Kabupaten Pasuruan itu nasibnya itu bergantung kepada 50 orang anggota DPRD yang ada di kantor DPRD Raji sana itu. Karena itu jangan main-main. Dan kita sebagai santri itu maka ketika kekuasaan sudah di tangan kita, mohon maaf, ini nasihat bukan buat panjenengan kiai, buat teman-teman semuanya ini. Tapi supaya didengarkan harus di hadapan kiai-kiai saya ngomong ya ini. Bahwa kita sebagai santri itu buat apa sih kekuasaan itu? Kalau kita duduk di lembaga DPRD, kita duduk di lembaga legislatif, buat apa kekuasaan yang kita dapatkan itu? Hanya 2 kegunaannya. Yang satu untuk menjaga kesucian agama kita, dalam bahasa fikih itu namanya khirasatuddin. Di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama ada 2 kepentingannya, satu khirasatuddin wa siyasatud dunya. Khirasatuddin itu kekuasaan ini harus kita gunakan untuk membela agama. Karena itu kalau nanti ada raperda yang diusulkan misalnya melegitimasi peredaran miras misalnya, itu hanya ada satu kata, harus ditolak. Siap apa enggak? Karena parameternya agama. Tidak boleh ada putusan-putusan politik yang dilahirkan oleh para politisi terutama dari para santri ini yang melawan kepentingan agama. Kalau ada legalisasi tempat-tempat prostitusi misalnya, maka harus ditolak. Harus ada misalnya ada legalisasi LGBT misalnya, harus ditolak karena itu berlawanan dengan prinsip-prinsip agama. Karena kekuasaan politik itu haruslah diorientasikan untuk di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah haruslah diorientasikan untuk hirasatuddin, yaitu menjaga agama. Kalau ada nanti yang ketika disodorkan raperda yang bertentangan dengan agama, kemudian anggota DPD Gerindra itu menyetujui, nanti saya pertama kali akan memecat saudara-saudara ini. Beneran loh, enggak guyon ya. Saya ngomongnya guyon, tapi ini beneran ini. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah siyasatud dunya. Harus memanage urusan-urusan menyangkut duniawiyah ini, ya soal kemakmuran, soal kesejahteraan, soal kemiskinan, pengangguran. Itu digambarkan oleh Imam Al-Mawardi sebagai siyasatud dunya, menjaga, memanage ya, mengendalikan urusan-urusan duniawiyah. Karena itu kita mesti concern berpikir bagaimana caranya supaya pengangguran itu semakin turun, kemiskinan semakin turun, perekonomian semakin meningkat, kesejahteraan semakin baik. Nah, itulah 2 hal itu yang memang menjadi tujuan dari kita untuk merebut kekuasaan politik. Yang namanya politik itu ya merebut kekuasaan memang. Ya saya berharap dengan dukungan dan doa, kalau dukungan saya kudu rasanya, dengan doa para kiai mudah-mudahan Partai Gerindra ini semakin diterima oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan dan ke depan bisa nambah lagi kursinya ya. Kalau kemarin 7 kursi, mudah-mudahan nanti bisa 10 kursi lah minimal itu. Tapi tidak ada artinya kalau 10 kursi, 11 kursi, 12 kursi tadi itu tidak digunakan untuk khirasatuddin dan siyasatud dunya. Maka orientasi berpolitik kita mari kita betulkan ya, kita benarkan, kita luruskan mulai sekarang
kita berpolitik bukan sekedar meraih jabatan saja, bukan meraih untuk banyak-banyakan gagah-gagahan, tapi seluruh kewenangan, kekuasaan yang kita miliki melalui pemilihan umum itu kita gunakan untuk bagaimana syiar agama Islam ya mengatur urusan-urusan kemasyarakatan bisa terlaksana dengan baik. Saya kira mungkin itu, dan oleh karena itu saya secara khusus ingin memasrahkan, bahasanya ini dengan memasrahkan ini Mas Yubung, kepada PCNU Kabupaten Pasuruan, termasuk PCNU Bangil, kepada Kiai Muzaki Birul Alim, kepada Kiai Imran Mutamakin, kepada seluruh pengurus-pengurus MWCNU se-Pasuruan, Sembangil, ya teman-teman saya ini, PAC ini mohon nanti kalau salah ya dicewir Pak, dibina. Terus anggota DPRD yang 7 orang itu ya harus sering-sering komunikasi dengan MWC setempat. Kalau ada MWC-nya masih belum punya kantor, segera dibangunkan kantornya. Kalau kantornya sudah tidak layak, wis doyong kiri, doyong kanan, akeh tunjangane, wis harus segera langsung diperbaiki. Kalau nanti DPRD Kabupaten tidak mampu, nanti laporkan ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Kenapa ya? Karena memang tujuannya kita sudah kadung dipercaya oleh masyarakat Pasuruan. Kalau tidak dipercaya masyarakat Pasuruan, sulit bagi Partai Gerindra untuk dicintai oleh masyarakat Pasuruan. Saya kira mungkin itu sekedar sambutan dari saya selaku PLT Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Terima kasih yang tak terhingga atas kerawanipun para kiai yang meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya membimbing santri, membimbing umat, hadir ya, menghadiri undangan kami, dan kami mohon nanti ada arahan dari PCNU kepada kami. Yang paling penting pokoknya dikatakan oleh saudara Rusdi Sutejo tadi bahwa Gerindra Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan sami'na wa ta'na kepada pimpinannya, berarti kepada saya gitu. Dan saya juga sami'na wa ta'na kepada para kiai-kiai ini, apalagi di dalam PCNU adalah guru-guru saya. Saya kira itu, terima kasih, wal-'afwa minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.